Yo guys, balik lagi bersama saya Tandai Oki. Kita bahas nih di segmennya yaitu tentang kinerja Polri ya, yang belum siap sempurna ya, masih belum siap sempurna ya. Belum sempurna maksudnya, masih belum sempurna guys. Nah, ini beritanya seperti apa nih Kapolri Listio Sigit. Nah, ini 10 menit rangkuman keresahan masyarakat terhadap polisi Indonesia. Yuk kita lihat beritanya seperti apa guys. Jangan lupa bantu subscribe Kelvin ya. See you. Pak Kapolri, mohon maaf juga ini, masyarakat Indonesia tidak meminta kesempurnaan dari institusi kepolisian. Kita cuma minta institusi Bapak ini menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya sebagaimana yang udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Di dalam undang-undang itu kan juga tertulis, Pak. Di situ tugas-tugasnya polisi apa? Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Itu kan juga selalu dijadiin semboyang untuk institusi kepolisian. Kita maunya yang normal-normal aja, Pak. Nggak usah yang sempurna-sempurna, ya. Kita maunya itu polisi benar-benar memberikan perlindungan ke masyarakat gitu, memberikan rasa aman gitu. Kalau misalnya ada masyarakat yang merasa tertindas atau merasa terancam atau dalam keadaan darurat terus membutuhkan perlindungan dari kepolisian, kepolisian itu bisa langsung bergerak cepat gitu loh, tanpa memikirkan embel-embel apalah itu secara administrasi itu. Nggak usah lagi gitu. Itu yang dirubah, Pak. Tapi kebanyakan anggota Bapak ini memberikan rasa tidak aman kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu mikirnya kalau misalnya ada apa-apa, barangnya hilang atau dalam keadaan darurat, mereka tidak meminta pertolongan dari polisi karena memang udah nggak nyaman mereka, Pak, terhadap institusi Bapak. Rata-rata anggota Bapak juga tidak memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Satu contoh kecilnya aja, Pak, misalnya ada masyarakat ini yang kehilangan terus datang ke kantor polisi untuk melaporkan. Responnya tahu nggak sih, Pak, kebanyakan yang didapat? Banyak dari anggota Bapak ini yang malah menasihati, ya gitu ala-ala ustaz, ikhlasin aja barangnya. Nggak sedikit juga dari di antara anggota Bapak ini malah menjudge orang. Lah ngapain ditaruh di situ? Kamu tahu masa orang kehilangan dikasih hal-hal seperti itu, diresponnya seperti itu? Makanya sampai viral kemarinnya rental mobil itu. Harusnya kalau misalnya ada datang masyarakat kayak gitu, nggak usah laporan ke atasan dulu, langsung bertindak aja dulu. Nanti selesai kejadian baru laporin gitu. Hilangin hierarki kayak begitu, Pak. Terus kalau misalnya ada kejadian yang udah viral banget, yang mana masyarakat menuntut pertanggungjawaban dari kepolisian karena kelalaian kepolisian, malah kalian semuanya sibuk saling menyalahkan satu sama lain gitu loh. Klarifikasi sana sini. Yang kayak gitu, Pak, yang bikin masyarakat itu muak. Di dalam undang-undang juga di situ tertulis, Pak, polisi tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Iya, Bapak udah bagi-bagi tugas, udah menugaskan anggota-anggota Bapak untuk menjadi Babin Kamtibnas. Iya, tapi Pak, jangan yang dijadiin Babin Kamtibnas itu yang perutnya gede, yang udah tua-tua. Kayak mana mau nangkep maling, Pak? Kebanyakan juga Babin Kamtibnas itu ya cuman ngopi-ngopi aja di warkop, nongkrong sama masyarakat apa segala macam, nggak keliling, nggak benar-benar keliling tuh ngelihat udah aman belum ini daerah ini. Terus makanya ya banyak, maaf aku potong dulu, makanya banyak banget kejadian kayak begal gitu-gitu karena di Indonesia tuh kalau malam tuh nggak ada polisi patroli ya, beda dengan kayak di Korea, di Cina gitu, di luar negeri gitu loh. Itu setiap malam tuh banyak patroli gitu ya, jadi ya walaupun pasti ada juga sih namanya kejahatan di mana pasti ada gitu, cuma ya lebih minim lah gitu daripada di Indonesia. Sepertinya banyak banget ya orang oknum-oknum yang malas kerja aku lihat ya. Nah kita lanjut lagi. nggak garcep kalau misalnya ada orang kemalingan, malah masyarakat yang nangkap maling, nanti polisinya datang kalau malingnya udah ketangkep. Terlambat Jadi gitu bagaimana maksudnya. masyarakat mau mengandalkan institusi Bapak gitu loh? Kalau ujung-ujungnya yang membuat ketertiban atau yang membuat aman daerah tertentu tuh yang masyarakatnya sendiri, bukan polisi. Kemudian tugas polisi berikutnya, menegakkan hukum. Tahu nggak Bapak, banyak anggota-anggota Bapak menjual belikan hukum. Nanti kasus-kasus masyarakat itu benar-benar diselidiki kalau misalnya anggota Bapak ini ya, yang Bapak biasa sebut oknum-oknum ini, itu diberikan upeti dari masyarakat, baru jalan kasus. Terus yang di lalu lintas lagi, Pak. Aduh, ini yang paling parah, Pak. Bukannya mengatur dan mengawasi lalu lintas gitu, memastikan semuanya lancar, memastikan keselamatan masyarakat, malah banyak masyarakat yang merasa tidak selamat kalau ketemu dengan kepolisian.
Banyak itu video-video yang viral kemana-mana itu. Anggota-anggota Bapak itu rata-rata itu malakin masyarakat Pak di jalan. Kayak preman aja Pak. Kayak preman. Jadi sekali lagi kayak mana kita mau mengandalkan institusi kepolisian yang tercinta ini? Saran aja Pak, kalau misalnya dapat anggaran gede, itu CCTV banyakin Pak di semua jalan sampai ke pelosok-pelosok desa Pak. Jadi nggak perlu repot-repot, kebanyakan itu anggota-anggota polisi di jalan-jalan berkeliaran itu. Berkolaborasi dong Pak sama teknologi gitu. Tapi jangan lagi kalau misalnya CCTV udah ada di mana-mana, CCTV-nya itu yang harusnya jadi bukti itu malah dihilangin kayak yang udah-udah gitu, dirusak kayak yang udah-udah. Nah, satu lagi nih Pak ya, yang udah mulai meresahkan masyarakat ini. Banyak anggota Bapak yang main TikTok, main sosial media. Nah, bener. Iya, kita tahu salah satu tugas polisi itu adalah menyampaikan informasi keamanan kepada masyarakat. Tapi bukan juga Pak Joget-joget. main TikTok, main Instagram, main Facebook, joget-joget, curhat gitu, berkelahi sama orang, berkelahi sama konten kreator yang lain, balas-balasan statement gitu, sambil pakai baju dinas Pak. Enggak kayak gitu Pak. Malah banyak dari anggota Bapak ini kalau misalnya di roasting, diingatkan untuk fokus bekerja, malah mereka bilang, iri ya. Iyalah, pasti masyarakat iri ngelihat ada polisi kerjaannya main TikTok terus, tiap 1 jam update sana sini, nggak penting, ngomongnya juga nggak jelas, pakai baju dinas, gaji lancar tiap bulan, kerja enggak. Irilah masyarakat. Anggota-anggota Bapak itu kalau diingetin malah responnya kayak gitu, bilangnya iri ya. Pansos sama ini sama baju coklat. Lah ente pakai baju coklat, pakai baju uniform kalian yang tercinta itu buat narik simpati masyarakat. Masyarakat juga nggak bakal follow atau nggak bakal nonton kalian kalau kalian nggak pakai baju seragam, cuy. Ngomong aja kalian di sosial media ngalar ngidul, joget-joget, main komedi-komedian. Apa itu? Kalau misalnya konten kreator itu memang menghasilkan dari kreasi mereka, ya karena memang kerjaannya itu. Karena memang kerjaannya konten kreator. Justru yang membangunkan itu kalau misalnya ada polisi yang berprofesi sebagai konten kreator juga, terus menerima endorse-endorsan dari orang-orang. Itu yang membangunkan. Karena kita juga tahu konten kreator itu benar-benar membutuhkan waktu, fokus yang luar biasa untuk membuat satu video aja. Lah, kalau kalian misalnya fokus menjadi konten kreator, kapan kalian kerjanya? Kita ngomong gini, respon para polisi-polisi TikTok itu malah bilang, ya tanya sana sama atasan saya aja nggak ngelarang kok. Makanya Pak, ini kita mau kasih tahu langsung sama Pak Kapolri ya. Itu Pak, banyak banget itu Pak. Anggota-anggota Bapak tidak fokus kerja, fokus cari endorsan, fokus untuk menjadi konten kreator. Suruh pilih aja Pak, mau jadi polisi atau konten kreator. Karena konten kreator itu menjadi satu profesi juga Pak sekarang itu. Profesi Pak sekarang konten kreator itu. Bukan subjob, bukan sampingan Pak. Profesi. Jadi suruh anggota Bapak milih, mau jadi TikToker, mau jadi konten kreator, atau mau jadi polisi. Benar. Karena Pak, polisi-polisi di luar negeri itu, polisi, tentara, PNS ya, kalau kedapatan main TikTok, main sosial media, jadi konten kreator, dipecat Pak. Gak usah kalian bikin-bikin video di sosial media untuk menunjukkan kinerja kalian atau untuk mendefend diri kalian sendiri, membela diri kalian sendiri, atau playing victim kadang-kadang. Banyak banget playing victim banget. Kalau kerjaan kalian bagus, kita juga kok yang viralin, kita juga kok yang bakal bangga sama kalian. Contohnya ada beberapa polisi ya yang diviralin sama masyarakat. Bukan dia yang memviralkan dirinya sendiri gitu. Bukan dia yang bikin video-video, ini kerjaan gue nih apa enggak. Masyarakat yang memvideokan mereka, masyarakat yang bikin viral mereka. Terus habis itu nanti kepolisian pasti dijadiin lagi nih, ya dijadiin wajah kepolisian lagi nih, Padahal yang sebenarnya mah yang polisi-polisi baik itu adalah oknum-oknum. Kebalikannya, bukan polisi-polisi yang jahat-jahat itu adalah oknum. Sekarang itu masyarakat ngelihatnya polisi yang baik adalah oknum. Jadi gitu aja Pak, kita nggak menuntut kesempurnaan dari institusi kepolisian. Kita maunya yang normal-normal aja gitu loh, kayak dia di luar negeri loh. Malu loh Pak, masyarakat Indonesia itu lebih bangga sama polisi-polisi, penegak-penegak hukum di luar negeri daripada di negara kita sendiri. Malu loh Pak, mukanya taruh di mana Pak?
Dan ingat Pak, satu, kita membuat kritikan yang sangat pedas ini kepada institusi Bapak itu bukan karena kita benci atau kita pengen menjatuhkan institusi kepolisian. Tapi kita itu saking sayangnya dan pengen merasa bangga kepada institusi kepolisian, makanya kita kritik yang sepedas-pedas mungkin. Semoga ini sampai ke Bapak dan bisa membuat perubahan yang sangat besar. Biar nanti kepolisian Indonesia ini bisa kayak kepolisian di luar negeri sana. Kita nggak bilang polisi di luar negeri sana itu sempurna, tapi seenggaknya mereka normal menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya. Terserah, setelah ini Bapak mau cari saya, silakan cari saya Pak, saya tunggu. Mau diskusi sama saya juga silakan, boleh, saya tunggu banget. Emang sih ya, urusan dengan polisi itu, aduh, maunya menang sendiri, mentang-mentang dia ini guys, aduh, emang benar-benar dalam kasusnya si Vina aja ya, dalam si itu tuh siapa, si Rudiana gitu ya, sampai sekarang ya dilindungi gitu ya. Kalau polisi berbuat salah pasti dilindungi gitu. Beda ketika masyarakat ya melakukan kesalahannya seperti itu guys. Sepertinya Indonesia butuh seperti Kim Jong Un ya untuk mendidik para polisi ya, polisi-polisi ini ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.